Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Bang Nurul. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai update data belajar ID. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya masuk ke akun SIM PKB Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi seperti ini ya. Nah, pemutakhiran data otomatis di akun belajar ID. Nah, saat ini terdapat pemutakhiran data secara otomatis di akun belajar ID. Silakan lakukan langkah-langkah berikut. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, silakan Bapak Ibu cek akun belajar ID yang dikirimkan oleh noreply@belajar.id. Nah, jika Bapak Ibu tidak menemukan di kotak masuk, silakan cek pada kanal lain seperti spam atau promosi. Yang kedua, perhatikan batas waktu yang tertera pada email notifikasi yang Anda terima. Ya, silakan Bapak Ibu cek emailnya di inbox, di kotak masuk, ataupun di spam. Yang ketiga, hapus tautan akun belajar ID dan tautkan kembali dengan akun belajar ID yang baru sesuai dengan jenjang atau roles yang saat ini. Ikuti panduannya seperti berikut. Nanti saya akan pandu. Silakan untuk mengikuti instruksi lainnya yang terdapat pada email, terutama terkait pemindahan data. Nah, lalu siapa saja yang akan mendapatkan email ini? Karena memang tidak semua mendapatkan email ini ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa yang memang ditargetkan untuk terjadinya perubahan updating data terkait akun belajar ID. Nah, kita akan lihat siapa saja yang terkena dampak dari pemutakhiran data ini. Yang pertama adalah pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK yang kondisinya data sekolah di Dapodik tidak ada, misalnya sekolah tutup. Ya. Yang kedua, pendidik dengan kondisi berpindah peran menjadi admin di sekolah yang sama, misalnya diangkat menjadi kepala sekolah, ya karena kepala sekolah akan menjadi admin. Yang ketiga, tenaga kependidikan atau admin yang dengan kondisi misalnya dia berpindah menjadi pendidik di sekolah yang sama. Misalnya dia tadinya kepala sekolah, lalu berpindah atau demosi menjadi guru ya. Yang tadinya dia admin berpindah menjadi PTK biasa. Maka dia akan mengalami kondisi ini dan akan mendapatkan email. Yang keempat, pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK dengan kondisi mutasi di jenjang yang sama atau jenjang yang berbeda. Jadi Bapak Ibu yang mengalami mutasi, baik itu di jenjang yang sama maupun berbeda, silahkan dicek emailnya, dilakukan penghapusan, penautan, dan ditautkan ulang dengan kondisi email yang terbaru. Yang kelima, pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK dengan kondisi berhenti kerja, baik karena pensiun, mengundurkan diri, pemecatan, atau meninggal dunia. Yang keenam, yaitu peserta didik baik itu karena pindah jenjang, misalnya dari SD ke SMP, SMP ke SMA, atau SMP ke SMK. Nah, bagi Bapak Ibu yang termasuk dalam kategori di atas ini, tidak perlu khawatir. Pastikan Bapak Ibu melakukan pengecekan pada email akun belajar ID secara berkala. Hal ini agar kita lebih mengetahui langkah-langkah selanjutnya apabila mendapatkan email notifikasi. Jadi Bapak Ibu, silahkan cek saja email akun belajar ID-nya. Jadi kalau bisa email akun belajar ID Bapak Ibu itu login di handphone ya. Jadi kalau ada notifikasi dari akun belajar ID itu muncul notifikasinya. Jangan hanya login melalui laptop saja karena kalau laptop kan tidak setiap hari kita buka. Kalaupun dibuka belum tentu Bapak Ibu menyalakan notifikasi emailnya. Jadi kalau ada email masuk belum tentu langsung ternotif gitu. Tapi kalau di handphone biasanya ada email masuk itu akan langsung ternotif dan terbaca. Oke, lalu bagaimana caranya? Yang pertama Bapak Ibu, seperti biasa kita aktifkan dulu atau kita tautkan. Bagi Bapak Ibu yang masih belum menautkan juga, maka cara menautkan adalah yang pertama, silahkan cek keaktifan terlebih dahulu. Cara mengecek keaktifan apakah akun belajar ID Bapak Ibu sudah aktif atau belum, saya sudah pernah buat videonya, silahkan dicek di channel ini atau nanti mungkin saya akan lampirkan di deskripsi untuk tautannya. Yang pertama Bapak Ibu masuk ke akun https://akun.simpkb.id ya. Lalu silakan Bapak Ibu masuk. Setelah itu maka Bapak Ibu akan masuk ke halaman ini ya. Nah, pada menu dashboard di sini Bapak Ibu silakan cari
kolom integrasi layanan. Nah, letaknya ada di bawah sini Bapak Ibu. Ya, ini integrasi layanan. Setelah itu klik selengkapnya ya, atau selanjutnya seperti ini ya, yang ada di sini. Bapak Ibu klik. Nah, lalu Bapak Ibu tinggal dimasuk ke integrasi layanan tadi, klik tombol tautkan ya. Jika Bapak Ibu sudah klik tautan, maka kalau sudah login biasanya akan langsung tertaut ya. Atau yang kedua, Bapak Ibu akan diarahkan untuk login lagi di akun Bapak Ibu ya. Sistem akan mengarahkan pada halaman login dengan Google. Masukkan email akun belajar ID-nya. Silakan Bapak Ibu masukkan di sini. Misalnya contohnya seperti ini, langkah pertama. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu klik berikutnya. Masukkan password yang sudah dibuat. Lalu klik berikutnya. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini, tertaut ya. Artinya ini sudah tertaut atau hapus untuk menghapus tautan. Nah, apabila Bapak Ibu termasuk kategori pengguna yang terkena dampak pemutakhiran data di sistem belajar ID, misalnya Bapak Ibu yang tadinya guru menjadi kepala sekolah, atau kepala sekolah menjadi guru, atau siswa yang berpindah jenjang, yang tadi terkena dampak dalam tabel tadi, maka dianjurkan ya, terutama apalagi kalau udah dapat email notifikasi ya, maka dianjurkan atau disarankan untuk menghapus tautan belajar ID-nya terlebih dahulu. Misalnya Bapak Ibu sudah tertaut nih kemarin ya kan, sudah ditautkan, sudah tertaut seperti ini. Ternyata Bapak Ibu termasuk pengguna yang terkena dampak pemutakhiran data guru yang diangkat menjadi kepala sekolah. Maka disarankan untuk dihapus terlebih dahulu ya, hapus tautannya. Setelah itu mungkin bisa logout dulu ya, bisa keluar dulu, lalu login lagi dan tautkan ulang agar yang tertaut adalah akun yang terbaru ya, akun yang paling mutakhir yang sudah mengalami pemutakhiran, bukan akun yang lama. Jadi akun yang lamanya silakan dihapus dulu ya. Ya, tinggal diklik bagian hapus ini, nanti tautkan ulang. Cara menautkannya sama seperti di awal tadi. Intinya tinggal dihapus dulu lalu tautkan ulang. Nah, jika Bapak Ibu mengalami kendala atau mempunyai pertanyaan seputar SIM PKB seperti kendala penautan akun di SIM PKB, kendala peserta UKG atau SIM PKB ID-nya, kendala seputar akun SIM PKB lainnya, Bapak Ibu bisa menghubungi admin SIM PKB Dinas Pendidikan, P4TK, Ketua MGMP, KKG, gugus TK di wilayah kerja Bapak Ibu semuanya. Atau Bapak Ibu bisa menghubungi Tanya SIM PKB ya, yang ada tanda ikan merah di pojok kanan bawah pada laman bantuan.simpkb.id. Bapak Ibu bisa klik bantuan.simpkb.id. Nah, di tombol ini Bapak Ibu bisa, yang merah ini bisa klik ya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pertanyaan di sini. Mau tentang apa pertanyaannya? Oke, silahkan dilakukan pertanyaan. Oke, terima kasih. Demikian info dari saya. Semoga bermanfaat. Untuk informasi ini saya ambil dari sumbernya maupun informasi akun yang tertera tadi dari pusatinformasi.belajar.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.